Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sri Ramayati. Saya mahasiswa dari kampus Negeri Selain Teknologi Mulabo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenai kemiskinan, faktor penyebabnya, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi secara berkelanjutan. Nah, perlu teman-teman ketahui, kemiskinan itu merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Nah, meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program, ternyata masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk memahami penyebabnya dan mencari solusi yang tepat. Nah, teman-teman, pemerintah telah menjalankan berbagai program seperti bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, mengapa kemiskinan masih tinggi di beberapa daerah? Menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan program tersebut belum sepenuhnya efektif. Karena yang pertama, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Dalam beberapa kasus, bantuan itu justru diterima oleh masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, sementara masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkannya. Yang kedua, ketergantungan terhadap bantuan. Nah, bantuan sosial memang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tetapi, jika dilakukan terus-menerus tanpa pemberdayaan, masyarakat bisa menjadi kurang mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan. Nah, banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak karena keterampilan yang dimiliki masih terbatas. Yang keempat, keterbatasan lapangan pekerjaan dan akses ekonomi. Nah, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Menurut teori capability approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen, kemiskinan itu bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan kemampuan seseorang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Nah, karena itu, kebijakan yang lebih tepat adalah kebijakan yang menggabungkan bantuan jangka pendek dengan program pemberdayaan jangka panjang. Misalnya melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Contohnya yang dapat kita lihat itu adalah berbagai program UMKM yang berhasil membantu masyarakat meningkatkan pendapatan secara mandiri sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, jika saya menjadi pengambil kebijakan di sebuah kabupaten yang memiliki anggaran yang terbatas, saya akan memprioritaskan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Nah, mengapa saya memilih program ini? Teman-teman bisa melihat dari sisi jangka pendek, masyarakat itu dapat memperoleh keterampilan baru dan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, dari sisi jangka panjang, program ini mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Masyarakat tidak hanya menerima bantuan sekali pakai, tetapi memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, jika dibandingkan dengan bantuan tunai langsung, bantuan tunai itu memang cepat membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi dampaknya cenderung sementara. Sedangkan pembangunan infrastruktur desa memang sangat penting, namun biasanya membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung. Nah, dengan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih efisien karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu, menurut saya, program ini merupakan pilihan yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, teman-teman, kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya pendidikan, pengangguran, akses kesehatan, dan ketimpangan ekonomi. Nah, menurut saya, kemiskinan itu lebih tepat dipandang sebagai masalah struktural, meskipun faktor individu juga memiliki pengaruh. Mengapa demikian? Karena banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk maju, tetapi mereka menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan akses pendidikan, sulitnya memperoleh pekerjaan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi. Nah, hubungan antara faktor-faktor tersebut sangat erat. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan keterampilan yang rendah. Keterampilan yang rendah membuat seseorang sulit memperoleh pekerjaan yang layak,
pendapatan yang rendah, kemudian membatasi akses terhadap layanan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik. Nah, akibatnya kemiskinan itu terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, teman-teman, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam berbuat kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja. Seperti sektor swasta dapat membantu melalui investasi, pembukaan lapangan pekerjaan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan pemberdayaan, gotong royong, pelatihan usaha, dan pengembangan ekonomi lokal. Nah, jika ketiga pihak ini bekerja sama, maka upaya pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, sebagai kesimpulannya, kemiskinan itu bukan hanya masalah kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan bukan hanya bantuan sesaat, melainkan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, saya yakin upaya pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.